Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Oke, terima kasih teman-teman. Em, kita akan mulai sesi di hari kelima. Jadi untuk beberapa teman-teman, saya pikir nih saya lihat banyak yang eh, baru ya. Oke, saya mulai aja. Jadi em, selamat datang di sesi em, live mentoring untuk digital marketing AdWords dengan saya Dimas Yudo Pratomo. Jadi em, untuk sebagai pengantar sebenarnya sesi free class ini sudah berlangsung selama 5 hari dari hari Senin yang lalu. Kemudian di hari pertama itu kami memaparkan tentang digital marketing, kemudian apa yang dilakukan digital marketing, apa terminologinya, kemudian eh, kekurangannya dan kelebihannya, bagaimana cara menjalankannya, memperkenalkan tentang apa itu inbound marketing, kemudian outbound marketing, gitu. Kemudian di hari berikutnya, di hari kedua, kita masuk ke channel organik. Apa yang disampaikan di channel organik, jadi ya, oke, saya akan perlihatkan dulu. Jadi di organic channel kita sudah apa berkenalan dengan SEO, kemudian sosial media organik dan email marketing. Nah, berikutnya di hari ke 3, 4, dan kelima kita masih ada di membahas tentang paid channel. Paid channel ini yang kemarin sudah sempat disinggung tentang paid search. Paid search itu jadi kalau misalkan pernah dengar tentang SEM atau mungkin pernah melakukan searching di Google, pencarian Google, kemudian melihat ada listing yang ada tulisannya sponsor gitu, nah itu adalah paid search. Nah, kemudian kemarin juga sudah dijelaskan mengenai sosial media paid. Nah, sosial media paid ya artinya adalah bagaimana mendapatkan traffic melalui sosial media. Bisa jadi untuk menggunakan mendapatkan traffic ke website, mendapatkan traffic ke apps, juga bisa digunakan sebagai kombinasi antara untuk mengembangkan sosial medianya itu sendiri. Jadi kalau kita punya page sosial media atau halaman profil sosial media, kalau kita mengharapkan eh, pertumbuhan secara organik, biasanya akan lama sekali dan sulit itu. Jadi kita kombinasikan dengan sosial media berbayar. Berbayar gunanya untuk apa ya? Untuk mendatangkan traffic ke dalam profil kita, profil sosial media kita, atau untuk eh, menarget misalkan pertambahan jumlah follower misalkan seperti itu juga bisa. Oke. Di sesi hari ini, jadi ini adalah hari terakhir di sesi free class ya. Jadi silakan kalau nanti seperti yang saya sampaikan kemarin, kita mungkin akan lebih banyak diskusi karena jumlah materi yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya tinggal satu em, materi utama wajib ya. Jadi yaitu ad networks gitu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas, kita bisa melakukan diskusi bersama-sama. Apapun ya, terkait dengan digital marketing. Oke, nah, em, bentar. Oke, baik. Nah, malam ini
kita akan mulai dengan apa itu ad networks ya. Jadi dari namanya sebenarnya kita bisa menduga juga bahwa ini merupakan sebuah jaringan iklan. Tapi nanti bentuknya seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Ringkasannya seperti ini. Jadi untuk ad network itu skalabilitasnya tinggi, ya. Kemudian penagihannya berdasarkan demografi dan biasanya relatif ya untuk biayanya itu relatif tinggi. Lagi-lagi saya akan menjelaskan skalabilitas yang dimaksud dengan skalabilitas itu apa. Nah, skalabilitas ini adalah bagaimana potensi atau kemampuan iklan ini untuk ditingkatkan, baik itu secara volumenya maupun secara kualitasnya. Nah, contohnya begini, kalau misalkan secara volume itu ya kita mau menarget ke sejumlah orang, misalkan dengan misalnya kita punya budget di angka 5 juta dulu deh satu hari misalkan. Kemudian habis, kita ternyata berhasil melakukan reach menjangkau sejumlah, anggaplah saya ambil angka agak asal aja ya sebagai ilustrasi aja gitu, menjangkau sekitar mungkin sekitar 100.000 user misalkan begitu. Kemudian di hari berikutnya kita mendapatkan briefing, ternyata nggak cukup nih, dan kita ingin meningkatkan lagi, kita ingin menaikkan skalanya, kita ingin lebih masif lagi. Oke, budgetnya sekarang dinaikkan menjadi 50 juta. Nah, otomatis dengan budget yang naik, kita bisa otomatis melakukan skala yang melakukan penjangkauan skala iklan yang jauh lebih besar juga. Kalau misalkan tadi dapatnya berapa tadi angkanya, saya bilang misalkan 100.000 misalkan, otomatis dengan budget yang 10 kali lebih besar akan mendapatkan ya secara linear akan mendapatkan perkaliannya, kurang lebih seperti itu, secara mudahnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi kualitasnya bagaimana? Nah, dari sisi kualitasnya ini bisa diatur, targetingnya bisa sangat niche. Jadi bahasanya apa ya? Jadi bisa lebih tajam banget, bisa lebih tertarget gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan iklan, kita anggap aja begini deh, saya mau jual, misalkan kita melihat penjual balon mainan anak-anak gitu ya. Kemudian saya lihat dia tuh dagang di pinggir jalan aja, yang random, jadi jalan raya besar gitu. Dia akan dilihat, betul, dia akan dilihat. Kemudian apakah kemungkinannya ada yang datang untuk beli? Ya mungkin aja gitu ya. Tetapi ini dia melakukan positioning atau melakukan pemilihan lokasi yang sangat general. Sebenarnya tidak ada reasoning khusus kecuali jalannya rame misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang melakukan begini. Oke, di hari pertama dia melakukan hal seperti itu. Oke, pokoknya nyari jalan yang ramai, kemudian dia taruh dagangannya di situ, orang banyak melihat, tapi kok sepertinya sepi itu pembeliannya. Nah, di hari berikutnya dia berpikir, kalau seperti ini, kayaknya saya harus ganti strategi. Dengan cara apa? Oke, kita akan coba sekarang cari sekolah TK di sekitar situ, gitu ya. Atau misalkan yang biasanya tempat anak-anak berkumpul di mana ya misalnya. Pilihannya ada dua. Oke, saya akan mencoba di TK dulu. Misalkan. Untuk paginya saya mau nyoba di TK. Jadi dia sekarang berbeda nih. Mungkin kondisinya jalannya ini tidak seramai yang sebelumnya, tetapi dengan dia memasang di situ, dia menargetkan sudah dengan jelas mendekati
target audiensnya ini, target marketnya ini, yaitu anak-anak usia misalkan balita atau 5 tahun ke bawah. Gitu. Nah dari situ eh, ternyata penjualannya lebih bagus gitu. Tapi itu pagi gitu ya. Habis itu TK-nya tutup. Udah nggak ada yang di situ lagi. Setelah itu dia ngapain? Harus mencari lagi supaya memanfaatkan waktunya lebih lama lagi. Kemudian dia keingat masjid di depan di dekat rumah di dekat kompleks itu juga atau ada tanah lapang misalkan itu banyak juga anak-anak yang main di sana. Kalau misalkan sudah menjelang misalkan azan misalkan banyak anak-anak yang berkumpul di sana. Nah, dia mulai itu bergeser ke sana. Ternyata biasanya benar juga sih kalau misalkan sudah mendekati waktu azan misalkan banyak orang tua yang mengajak anaknya, berarti otomatis juga ingin menyenangkan anaknya, ya dibelilah. Nah ini cara-cara pendekatan seperti itu ya, itu yang disebut sebagai tadi skalabilitasnya tinggi. Dari sisi kita bisa menarget meningkatkan berdasarkan kemampuan budget kita, kemudian kita bisa menargetkan dengan lebih tajam berdasarkan lokasinya, eh, berdasarkan apa interestnya. Misalnya kita pasang di website yang membahas tentang ekonomi misalkan, atau website yang membahas tentang properti misalkan, itu beda. Nah sekarang ada juga pasang di aplikasi misalkan melalui di jaringan smartphone gitu. Itu juga ada. Nanti kita akan bahas lebih uh, detail ya. Kalau kayak saya agak terlalu panjang nih ininya, preambulnya. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah sempat disinggung tadi, ad network itu memungkinkan kita sebagai digital marketing untuk beriklan di setiap situs web utama dan kebanyakan aplikasi mobile. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dari teman-teman network memberikan contoh. Oke. Ini ada Tribun News, ya, screen capture Tribun News. Kemudian kita bisa melihat ini adalah contoh biasanya dalam bentuk banner. Jadi ada sepanjang pengetahuan saya ada dua tipe ad network. Yang pertama adalah display atau banner gitu ya. Yang kedua bentuknya adalah native ads. Native ads ini nyaru, hampir mirip dengan konten website yang ada di sana gitu. Jadi seolah-olah ini seperti bukan iklan gitu. Nanti kita akan coba cari contohnya ya, mudah-mudahan kita dapat. Nah, kemudian ad networks yang paling besar dan paling populer ini adalah Google Display Network. Di samping itu ada juga yang lain misalkan kayak AdMob, kemudian Flat Ads, macam-macam sih, ada beberapa pemain-pemain besar gitu. Nah, jadi kalau melalui JDN ini iklan kita ini dapat mencapai lebih dari 90% pengguna internet gitu. Dan disampaikan juga di sini JDN ini punya jaringan lebih dari 2 juta situs. Nah, tapi sebagai gambaran ya, saya ingin lebih supaya nggak supaya lebih konkret gitu ya. Sebenarnya jalannya seperti apa sih JDN ini? Jadi intinya begini, saya akan coba berikan contoh mungkin gini ya. Oh, oke. Berikan contoh untuk Google. Oke, tumben nih halaman pertamanya.
belum ada kelihatan iklan. Masih punyanya Google sendiri. Nggak kelihatan di sini. Oke, nah teman-teman gini ya, ini saya perlihatkan. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah website seperti ini, sebenarnya kita akan dengan mudah melihat ini ada slot-slot. Jadi ini situsnya kan situs berita. Gitu. Kemudian kita bisa melihat ini ada slot image sebesar itu, slot banner sebesar gini ini, ya. Kemudian di sampingnya ini yang vertikal ini juga nih. Kemudian di sini seharusnya ini cuma saya kok nggak kelot ya di sini ya. Reload mungkin. Tetap nggak kelihatan. Oke. Ini yang disebut sebagai inventory. Ya. Inventory itu apa ya? Ya inventory itu ya apa? Tempat iklan bisa nongol gitu ya. Tempat iklan bisa terlihat gitu ya. Atau tempat iklan bisa dipasang gitu. Itu yang namanya apa? Ads inventory. Jadi kalau misalkan kita apa, bicara dengan apa teman-teman dari agensi biasanya akan ngomong, oh ini apa headline banner misalkan apa kemudian yang ini apa ya namanya ya saya tak lupa ini apa vertikal apa site ini ada sebutannya sendiri-sendiri gitu. Nanti kalau misalkan atau misalkan kita coba di sini juga deh yang namanya inventory misalkan di Facebook. Inventory itu apa aja? Yuk kita coba cari. Nah, misalkan ini adalah inventory Google. Jadi ada yang sponsor di sebelah kanan, ini namanya inventory, kemudian ada yang di dalam timeline seperti ini. Biasanya kalau untuk Google, kalau untuk Google lagi, kalau untuk Facebook, untuk bannernya biasanya kita mesti siap dengan setidak-tidaknya ada 3 gitu ya. Yang pertama yang bentuknya square ini umumnya sih 1080 kali 1080 pixel sampai hafal gitu ya. Atau dulunya atau ada yang pokoknya 1200 kali 1200 pixel misalnya itu ukurannya. Kemudian ada yang bentuknya saya dapat nggak ya kira-kira yang landscape. Oh, ini square lagi. Yang landscape nggak nggak ketemu. Oke, yang landscape biasanya 1200 kali 628 pixel. Kemudian di satu lagi untuk Facebook atau Meta biasanya karena kita beriklannya juga di apa Instagram biasanya menggunakan yang format story. Ya, format story itu memanjang ke bawah gitu ya. Kalau nggak salah itu 1080 kali 1920 pixel itu kalau nggak salah. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, oke, ini di detik. Jadi kalau kita mau eh, iklan di mana Ad Networks, maka nanti kita siapin juga aset-asetnya. Baik yang memanjang seperti ini atau yang square tadi misalkan. Kalau yang paling umum biasanya yang diminta itu adalah 300 kali 250. Nah ya, nah posisi seperti ini 300 kali 250. Oke. Nah, di sini ini ada contohnya nih. Kalau misalkan kita lihat di sini. Apa sih? Iklan oleh Google. Nah, ini adalah salah satu contoh ad networks gitu ya. Oke, ad networks bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, jalannya ad networks itu seperti apa sih? Jadi bayangkan dulu ada berbagai macam atau berjutaan website di luar sana. Misalkan saya ini ada Detik, kemudian ada Kontan, ya. Kemudian teman-teman suka melihat apa? Suka browsing di mana? Kumparan mungkin? Atau ada yang lain nggak? Misalkan, boleh dong komentar dong. Karena supaya lebih relate gitu ya. Kalau saya kan Gen X nih.
biasanya kalau nggak ngelihat detik, kemudian kontan, ya mungkin browsing-browsing di apa konten-konten digital marketing. Nih, kalau misalkan yang kekinian apa ya untuk konten-konten modelnya seperti ini? Oh, mungkin ini ya. Hipwi, mungkin ada yang nonton apa? Ada yang ini nggak? Kita coba lihat ya. Mereka punya inventory iklan nggak? Oke, anggaplah gini. Belum ketemu. Oh, ini seharusnya ini ada iklannya nih, cuman nggak kelot nih. Karena ada close-nya di situ. Ini biasanya iklan dari situ. Oke, apalagi ya misalnya. Nah, misalnya gini. Jadi ada Hipwi, kemudian ada kumparan, oke. Kemudian ada kontan, ada detik misalkan. Di luar sana kan banyak banget. Nah, mereka-mereka ini punya traffic, ya, punya visitor, kemudian mau melakukan melakukan monetization gitu ya untuk iklannya. Jadi sudah berhasil mendatangkan apa namanya traffic, mau dimanfaatkan untuk mencari cuan, intinya sih gitu, supaya orang bisa melihat apa dari iklan-iklan yang dipasang di sini. Ibaratnya punya tanah, kemudian dipasangin spanduk-spanduk. Nah, kurang lebih gitu. Tapi yang masang spanduk harus dibayar. Nah, Ad Networks ini gampangnya adalah sebagai brokernya gitu, sebagai pialangnya. Jadi dia mengumpulkan sedemikian banyak publisher. Jadi ini kita sebut sebagai publisher supaya nanti kita nggak usah pasang satu-satu ke menghubungi orang detik, menghubungi orang kontan, menghubungi kumparan, menghubungi Hipway. Tapi cukup lewat platform mereka aja. Jadi kita cukup di Google atau di platform ad network yang lain gitu ya. Kita bisa pasang di mana inventory yang mereka punya gitu, yang di seluruh website yang kerjasama dengan mereka. Bahkan kalau untuk di Google sebenarnya itu bisa ditarget gitu. Jadi kita ada yang namanya kalau nggak salah manage placement. Jadi kita nggak perlu kontak ke detik kok, tapi kita bisa manage placement gitu ya. Jadi pasang iklannya di Google, tapi kita mau spesifik cuman ke detik, cuman ke Kompas, cuman ke mana macam-macam. Tribun misalkan, Tribun sudah lama nggak ini ya sudah lama nggak buka ini saya. Tribun News. Tribun News ini dulu beberapa tahun kebelakang sempat merajai jadi yang tertinggi untuk traffic loh di Indonesia. Nah, seperti ini. Ini salah satu contohnya. Dia pasang di posisi. Nah, kalau melihat seperti ini, lihat ya. Wah, ini jadi satu nih. Nah, ini ada format yang seperti ini, ada format yang tinggi tadi. Nah, sepertinya dia nggak punya format yang head banner ini. Jadi yang dipasang adalah yang ini biasanya berapa nih? 720 kali 90 kalau nggak salah nih. Nah, jadi kelihatan ada kosongnya. Seharusnya ini bisa ada iklannya full gitu. Nah, gambarannya begitu ya untuk iklan. Kalau kita sebagai pemilik, nah tapi ini ada juga nih. Ini sepertinya, nah jadi Tribun News itu selain bekerja sama dengan Google gitu ya, dia juga punya tim sales sendiri biasanya. Kalau untuk yang media-media news seperti itu ya, biasanya mereka punya tim salesnya sendiri yang bisa berjualan juga slot iklannya gitu. Biasanya sih jatuhnya kalau dari pengalaman saya biasanya akan lebih lebih mahal, ya akan dibanding secara eksklusif. Misalkan jualannya nanti bisa ini Pak, bisa pasang banner, kemudian ada artikel, dibanding sama macam-macam nanti, sama eventnya mereka, kadang-kadang begitu, sama sosial medianya mereka. Nah, ini jadi satu bundling kemudian dijual secara langsung. Kalau lewat Google ya
mereka kira-kira akan lihat mana sih inventory saya yang sekiranya bisa menghasilkan yang banyak kosongnya, misalkan gitu ya. Terus saya mau pasangin di sini. Gitu. Ini contohnya tadi. Oke. Nah, saya mau jelaskan kalau dari sisi kitanya. Anggaplah begini. Anggaplah kalau saya pemilik website yang belum besar, gitu ya. Website pribadi aja deh. Saya nulis tentang traveling. Kira-kira apa ya website-website seperti itu ya? Ya udahlah, nggak browsing ternyata. Um, belum kebayang. Misalkan. Dulu saya pernah punya website, kemudian kita berusaha juga monetize website kita dengan cara apa? Kita mendaftar ke Google AdSense. Google AdSense ini jadi gini-gini. Google, saya punya nih website. Trafficnya sih belum gede-gede banget, tapi potensial, misalkan gitu kita ngomongnya. Kalau Detik kan udah pasti tinggi banget nih trafficnya. Tapi kalau yang perorangan model seperti itu, ini mereka daftar ke AdSense, kemudian saya punya website, terus mana posisi-posisi mana aja yang mau dipasangin iklan. Jadi nanti ketika ada traffic yang masuk ke dalam website kita, bisa jadi teman kita kasih link, kemudian nonton, ngelihat website kita, terus ngomong, oh di websitemu itu udah ada iklannya ya sebenarnya ya. Oh, banyak nih, misalkan bisa jadi duit nih. Padahal ya belum tentu juga, karena apa? Oh, trafficnya ternyata masih kecil. Dan biasanya traffic bukan biasanya ya traffic ini atau payment ini diberikan per 1.000 tayangan iklan. Jadi namanya cost per mile impression. Nah, jadi impression itu apa? Impression itu seperti ini. Saya ngeload ini ya website gitu ya. Saya loading deh. Muncul 1, 2. Walaupun ini iklannya Detik sendiri sih, karena mungkin ini sudah banding khusus dengan apa nih, Detik Hikmah punya ininya sendiri. Nah kalau ini mereka dengan siapa? Telkomsel mungkin atau siapa? Atau ini BRIMO misalkan gitu. Nah ini yang disebut sebagai tampilan ini ketika kita melihat satu tampilan gini, ini yang disebut sebagai impression, gitu ya. Sudah ditampilkan, gitu. Ini impression. Oh ini eksklusif dengan Samsung, impression namanya. Nah perlu ini tadi sekali website yang ditampilkan itu disebut sebagai page view. Okay. Nah ini disebut sebagai page view. Nah selama kita berada di halaman website-nya halaman indeksnya Detik ini, itu disebut sebagai satu session, gitu, satu sesi. Jadi ada sesi, kemudian ada page view. Kalau page view ini kan berdasarkan berapa kali dia di load, berapa kali dia ditampilkan page-nya. Tapi kalau sesi ini biasanya ada definisinya. Satu sesi kalau saya nggak salah ingat defaultnya juga itu di 30 menit kalau nggak salah itu. Jadi setelah 30 menit kita akan dianggap sebagai satu sesi gitu. Nah, kemudian page view-nya kan saya kalau misalkan saya reload gitu ya, berarti kan Detik untung nih dapat berapa page view gitu ya. Betul. Tapi nanti di analytics-nya akan disampaikan sebenarnya dapat 10 page view, tetapi unique usernya itu cuma satu. Siapa? Ya saya, misalkan. Tapi saya ngeklik berkali-kali, misalkan. Itu hanya untuk di halaman ini aja ya. Nah, sementara kan di halaman berikutnya itu kan banyak. Nah, mereka punya banyak sekali halaman. Nah, ini sudah satu page view lagi untuk halaman yang ini. Nah, lihat yang di sini ya. Ini halaman uniknya. Nah, oke. Nah, ini menarik nih. Kita di halaman di posisi paling atasnya ada iklannya Honda. Nggak tahu nih lagi apa.
lagi nampilin apa nih? Ada. Oh, langsung ganti. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, itu kemarin saya sedang lihat lihat di salah satu toko sepatu. Nah, saya sedang mendapatkan remarketing dari mereka atau retargeting dari mereka. Jadi kemarin sudah sampai sudah browsing di websitenya salah satu toko sepatu, terus belum beli nih, gitu. Nah, terus sekarang diingetin lagi, kemarin ini bagus loh yang kamu lihat loh, ayo nggak balik lagi ke sana, nggak beli sekarang, kan gitu. Nah ini namanya remarketing. Ditampilkannya melalui display seperti ini, melalui ad networks. Oke, nah ini ada Singapore Airlines. Oh iya, saya kalau bisa pengen ngasih lihat contoh. Nah, ini juga, ini adalah programmatic, ini adalah ad networks ini. Di sini ada contohnya, ini MGID. Ini salah satu penyedia atau salah satu provider iklan dalam bentuk ad networks gitu. Jadi MGID ini sama dengan Google, ya ini juga dia mana-mana gitu, punya sekian banyak website yang kerjasama dengan mereka. Salah satunya di sini. Oke, saya mau ngasih contoh tadi untuk yang saya sebut sebagai native ads. Bisa dapat nggak kira-kira ya? Native ads. Oke, biasanya ada di komentar, belum ada. Coba di sini, berita terpopuler. Kamu nggak dapat. Wah, sayang nggak dapat. Belum dapat. Kita balik ke detik lagi. Teman-teman bebas ya untuk langsung ketik aja atau misalkan mau open mic juga nggak masalah. Mau bertanya boleh. Tuh, saya sambil lihat-lihat gitu ya, sambil nanti biar kebayang sih sebenarnya jatuhnya seperti apa ya. Apa native ads biasanya ada di sini banyak. Malam ini sepertinya nggak ada yang muncul ya. Native. Nah, ini dia. Nah, kita temukan satu ini. Jadi gini, kalau kita ngelihat, kita scrolling gini kan, ini seolah-olah ya ini memang beritanya Detik. Ini kan punyanya Detik semua. Jadi ada headline, kemudian ada image-nya, thumbnail-nya gitu, thumbnail preview. Kalau kita klik kan masuk ke halaman beritanya. Misalkan ini. Tapi di setelah itu ya, ini ada yang seolah-olah nyari, karena ini sebenarnya posisinya bukan posisi iklan, ini sebenarnya posisi native gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kalau kita lihat ini sebenarnya bukan, seperti seolah-olah bukan iklan. Gunanya apa? Ya ada juga yang pasang seperti itu supaya um, jualannya lebih soft gitu. Jadi bukan di posisi yang kayak gini, ini kan kelihatan yang samping kanan kiri itu kan terasa seperti iklan. Nah ini bentuknya native itu seperti ini. Ada juga yang teks semua. Saya coba lihat di mana ya kira-kira ya. Yang paling banyak komentarnya biasanya, komentar terbanyak. Oke. Teman-teman saya mohon maaf ya, ini yang saya klik adalah berita tentang politik, tapi saya nggak ada maksud untuk ke sana. Nah, coba, oke, kita lihat biasanya di sini ada. Nah, ini dia. Betul, sesuai juga. Jadi kalau ini kan di link yang ini tadi dan pemilu tentang berita tentang pemilu ini itu ada section komentar. Nah, kalau komentar ini lihat nih sini. Ini komentar kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang bisa mengomentari balik gitu ya. Nah, muncul di situ ini nih promoted dengan format yang sama. Jadi seolah-olah image-nya ini adalah avatarnya begitu ya. Padahal ini image iklan sebenarnya. Kemudian dia pakai namanya bukan nama, tetapi dia pakai headline-nya sebenarnya, tagline utamanya. Booking fee 100 juta langsung akad. Nah, kemudian di sini langsung ke body text-nya.
Nah, seolah-olah ini adalah komentar juga. Pengalaman saya untuk native ads ini, percaya nggak percaya, ini salah satu yang cukup bagus sebenarnya performance-nya. Di antara misalkan kalau saya belanja langsung gitu ya, belanja langsung ke publisher, ini salah satu yang perform untuk kasus saya gitu ya. Ada lagi nggak ya? Oh, belum ada. Oke, saya sampai di sana tadi. Coba kita kembali ke slide-nya dulu. Oke, jangan lupa untuk melakukan absen. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Ruth Naomi. Saya pernah buka website, lalu iklannya itu terkait dengan apa yang saya cari di Shopee, ya, Tokped sebelumnya, misalnya tas. Kalau itu sistem kerja ads-nya gimana ya, Pak? Oke, jadi itu tadi yang saya sebutkan. Kalau tadi saya juga dihantui yang ini. Nah, ini saya tadi sampaikan, saya habis ngelihat websitenya Footlocker. Kemudian saya dipasangin ketika saya browsing di tempat lain, saya dihantuin nih sama iklan, dan ini biasanya akan berhari-hari kelihatan seperti ini. Oke, kondisinya begini. Jadi kita itu di dalam satu website itu bisa eh, memasang semacam kode tracking gitu ya. Nah, salah satunya, jadi kalau cara bekerjanya kurang lebih begini. Kalau saya masuk ke satu website tertentu, Footlocker misalnya, Footlocker, oke, ini ya, misalnya websitenya bisa apa aja. Nah, ini kita nggak terlalu beruntung. Oke, ya, di belakang sini, ya, di belakang apa yang kita cari ini sebenarnya, ini kan coding-coding ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sebenarnya tampilan codingnya itu akan bentuknya nanti seperti ini loh. Nah, akan seperti ini. Ini bentuknya. Bagaimana dia menampilkan website itu kalau di dalam codingnya itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di dalam sini, di dalam codingnya ini, sebenarnya disisipkan macam-macam macam-macam tracking sebenarnya, tracker. Yang paling gampang aja mungkin saya akan perlihatkan apa ya, Google deh, dia pasang Google-nya di mana. Nah, ini ada Google Site Verification, terus. Nah, kalau ini adalah Google Tag Manager. Nah, Google Tag Manager ini adalah, jadi begini, ada yang namanya Google Tag Manager, kita pasang nih, kita pasang di apa halaman website kita yang visitornya nggak bisa ngelihat, gitu ya. Nah, di sini dia akan track sebenarnya satu orang itu, setiap pengguna itu akan diberikan apa, semacam Google, semacam identitas, semacam ID gitu ya, semacam ID. Nah, kemudian ini Google Tag Manager ini connect dengan Google Ads, connect dengan Google Analytics. Di dalam Google Tag ini, kalau menjelaskan Google Tag itu adalah semacam apa, semacam fasilitas dari Google, ya. Jadi cukup dengan satu satu apa namanya, apa eh, satu coding gitu ya, satu coding, dia akan bisa memasukkan bermacam-macam apa tracker. Jadi di dalam Google Tag itu nanti kita bisa masang analytics, bisa masang Google Ads, misalkan gitu ya, codingnya, kode trackingnya, bisa masang untuk Twitter, bisa masang untuk Facebook dan lain-lain. Nah, ini yang akan memberikan sinyal nanti ke, misalnya Mbak Ruth ini barusan ngelihat ini, oke. Nah,
Dari sini dia akan bekerja ke Google Ads gitu. Di Google Ads nanti dia ini yang dalam bahasa mudahnya ini yang dinamakan sebagai pixel. Pixel itu semacam kode semacam kode kode kecil gitu ya, kode programming kecil yang memberikan sinyal nanti. Oh, Mbak Naomi ini sudah pernah masuk ke sini. Yuk kita kejar lagi yuk supaya sampai mau gitu, sampai mau melakukan aktivitas marketing sales yang diinginkan. Nah, kurang lebih jalannya nanti seperti itu dengan cara eh, yang disebut sebagai remarketing tadi itu. Oke, moga-moga menjawab ya Mbak ya, walaupun mungkin masih gambaran besarnya ya, belum teknisnya. Kalau untuk menjelaskan teknisnya nggak akan selesai sih sebenarnya. Tapi gambarannya seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Mas Pasal. Apakah untuk tahun ini, kalau kita baru mulai belajar paid ads, Meta, Google, TikTok sudah terlambat? Atau ada rekomendasi lainnya? Oke. Mas Fasal, oh, bertahun cukup bertahun-tahun sebenarnya saya platform utama saya itu di Google Ads gitu ya. Dan ini produknya makin hari makin makin nambah, nggak makin surut tapi makin rumit dan seolah-olah kita makin dipaksa untuk ngikutin mereka. Kemudian AI-nya makin bagus gitu ya, algoritmanya makin bagus gitu. Jadi belajar tentang ini tidak untuk paid ads ini tidak saya pikir sih tidak akan terlambat ya. Jadi terus aja akan ada kebutuhan untuk itu. Bahkan saya biasanya pasang di Google Ads, kemudian pasang di Facebook dan Instagram, gitu ya. Kira-kira 2 tahun ke belakang, saya melakukan eksperimen juga di LinkedIn, kemudian ternyata agak sulit ya. Dari sisi audiensnya memang agak terbatas. Oke, tapi ini yang namanya digital marketing ya trial and error. Kita coba, kita pelajari yang baru, gitu. Coba gagal. Kalau gagalnya sekarang di bulan ini atau di hari ini gagal, okay, biasanya dilakukan begini. Apakah itu jelek? Belum tentu. Timingnya mungkin nggak pas. Medianya mungkin masih baru. Bentuk iklannya itu mungkin masih baru. Bentuk algoritma dan bentuk format iklannya mungkin masih baru. 3 bulan kemudian, ya 3 bulan dari sekarang bisa jadi itu sudah bagus gitu. Jadi kita secara berkala itu melakukan trial and error, eksperimen gitu ya. Kalau walaupun memang eksperimen ya otomatis dengan budget yang kecil-kecil dulu deh. Kira-kira bisa spending nggak ya? Kira-kira bisa menghasilkan traffic nggak ya? Kondisinya seperti itu. Nah, saya tuh nggak pernah melakukan iklan di Twitter selama awal karir saya sampai kemarin tuh baru di bulan yang lalu itu saya terpaksa pelajarin yang namanya iklan Twitter. Apakah terlambat? Ya nggak juga, tergantung kebutuhannya memang dan dari sisi personal sebenarnya ya itu nggak ada kata terlambat, terus aja diperbarui. Um, TikTok misalkan, wah TikTok ini juga punya karakter masing-masing. Jadi Google Ads itu punya karakter masing, karakternya sendiri, Facebook punya karakternya sendiri, TikTok sendiri, Twitter sendiri. Nah, jadi nggak bisa dibilang terlambat. Ini kalau di paid channel. Jadi kan ada organic channel, saya sampaikan udah pilih aja dulu mau di organic dulu atau mau di paid misalkan gitu. Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu itu saya di SEO sebenarnya. Ketika itu banyak yang menggaungkan kalau SEO is dead, gitu ya. SEO itu sudah mau mati sebenarnya gitu. Kenapa seperti itu? Ternyata sampai sekarang SEO-nya juga masih jalan-jalan aja, walaupun memang semakin lama semakin sulit untuk di scale up gitu ya. Karena apa?
SEO is dead karena semakin hari semakin banyak apa inventory yang mau atau semakin banyak posisi di apa search engine result page yang mau dimonetize oleh Google gitu. Ceritanya kan seperti itu. Nah, jadi makin hari itu yang kita lihat itu bukan organik sebenarnya di posisi-posisi paling bagusnya gitu ya, tetapi yang banyak kita lihat itu yang paid sebenarnya itu. Tapi apakah worth untuk belajar? Jelas. Sebagai apalagi kalau misalkan mau punya pengetahuan secara full stack di digital marketing, ya kita harus pelajari mulai dari yang organik. Organik itu mau SEO, kemudian email marketing, kemudian sosial media, bagaimana memanage sosial media gitu ya, sampai ke yang paid. Nanti akan ditambah lagi, ya, kita perlu pelajari kalau skalanya udah besar dan kita memang juga bekerja di skala perusahaan yang lebih besar, kita perlu belajar lagi tentang CRM ya, tentang database management gitu ya. Itu berhubungan sekali dengan marketing. Nanti belajar juga tentang marketing automation, belajar juga tentang tracker-tracker yang lain yang sekarang makin lama ya mainnya sudah di apps bukan di website lagi, sudah switching juga gitu ya, sudah berubah. Saya tidak bisa membayangkan nanti kira-kira dengan adanya AI dan lain-lain ini yang makin berkembang, kira-kira jangan-jangan bentuknya udah nggak website lagi, nggak tahu apa ya. Ya kita ikutin, kemampuan untuk beradaptasi itu penting. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya lanjut dulu ya. Semoga penjelasannya tadi bisa diterima ya. Nah, kemudian perusahaan seperti apakah yang sebaiknya berinvestasi di dalam ad network? Oke. Nah, kalau ini saya setuju. Jadi kalau perusahaannya sudah memiliki audiens yang tersebar, kemudian sudah menggunakan marketing channel yang lain. Jadi yang kalau misalkan kita baru mulai digital marketing, biasanya kita akan gunakan sosial medianya dulu, kemudian SEO di dalam websitenya supaya bagus dulu kita kerjakan, kemudian kita juga jalankan dengan sosial media paid, kemudian search paid. Nah, kalau yang itunya semuanya sudah, termasuk email marketing, itunya sudah beres semua, biasanya ad network ini adalah pengembangan dari atau next step-nya atau fase berikutnya dari paid channel sebenarnya begitu. Kenapa begitu? Uh, jadi kalau misalkan mau yang paid channel yang mainstream aja, sebenarnya Google sudah termasuk ke dalam ad network, kami dia punya GDN tadi. Nah, tapi kita ingin mencoba juga channel-channel lain misalkan atau agensi-agensi lain ad network lain di luar Google, apakah jauh lebih um, algoritmanya jauh lebih bagus misalkan dari Google misalkan. Nah, itu perlu dicoba. Biasanya um, kalau sudah beres semua baru ke ad network. Kalau dalam pengalaman saya sih seperti itu. Karena apa? Biayanya nggak ini juga sih, nggak murah juga. Kalau kita berhubungan dengan seperti ini, biasanya akan ada, misalkan ditawarin, minimal buyingnya berapa biasanya. Itu itu sensitif kalau bagi kami yang memanage budget gitu ya. Jadi minimal buyingnya berapa? Kalau sudah tinggi banget, wah gimana kita caranya membagi-bagi di masing-masing channel? Bayangkan saya harus bagi uang sejumlah sekian misalnya yang diberikan oleh perusahaan. Saya bagi ini ke yang paling pasti yang akan paling bagus dulu dong. Misalnya kayak ke Google dulu, kemudian saya ke sosial media, kemudian saya sosial medianya itu apa? Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, kemudian macam-macam. Nah, bayangkan seperti itu. Kemudian saya harus ada effort langganan macam-macam untuk tools SEO, untuk tools sosial media. Gambarannya seperti itu. Nah,
Nah, itu tadi, tapi penggunaan lain dari ad network yang menguntungkan adalah bisa untuk retargeting atau remarketing tadi dari orang-orang yang sudah mengunjungi website atau aplikasi kita. Oke, berikutnya, jadi ya ini tadi contoh waktu yang tidak tepat untuk fokus di ad network. Nah, ada satu karakteristik sebenarnya demografinya atau segmentasinya ini itu memang benar bisa bisa kita atur. Tetapi dari pengalaman saya, kalau kita target misalkan di kota A, kemudian interest-nya apa, zaman sekarang itu orang itu bisa punya banyak sekali aktivitas di dalam internet. Sebagai contoh mungkin gini ya, kalau kita beriklan di apa namanya di YouTube misalkan atau berikan di Google, kita mau nargetin pengguna YouTube gitu ya. Pengguna YouTube ini um, luar kalau saya kan ngelihat di pengalaman saya pribadi bagaimana saya menggunakan YouTube misalnya nih. Saya menggunakan YouTube itu di desktop. Saya menggunakan YouTube itu di tablet. Saya menggunakan YouTube itu di uh, apa smartphone. Tetapi, nah kalau kita, dalam satu akun itu kita cuman saya yang pakai gitu ya, maka uh, algoritma akan gampang untuk baca sebenarnya. Kenapa? Kapan dia kapan dia eh, paling aktif untuk browsing atau menonton videonya, kemudian videonya seperti apa yang ditonton, temanya apa, topiknya apa, kemudian eh, channel yang di-subscribe itu apa, itu kan ada polanya. Nah, yang repot kalau misalkan seperti ini, um, di dalam satu keluarga ternyata uh, punya anak cewek kemudian misalkan umur 6 tahun, kemudian anak cowok di umur misalnya 15 tahun. Kemudian si ibu itu juga misalkan umurnya di 35-an. Yang bikin kacau gini, misalnya kita nonton di TV, Smart TV. Kita nonton YouTube melalui Smart TV. Bayangkan, kalau pagi-pagi atau kalau pagi-pagi yang ditonton channel-channel anak-anak, misalkan Coco Melon, atau mungkin channel apa lagi ya, channel-channel game, misalkan seperti yang anak-anak itu. Kemudian sore siangan sedikit, ketika si anak yang pertama itu sudah pulang, yang ditonton itu mungkin model-model game-game seperti Roblox, kemudian Genshin Impact, kemudian apalagi ya, mungkin Call of Duty, Free Fire, modelnya seperti itu. Ketika mendekati sore gitu ya, si ibu yang nonton, yang ditonton ternyata review film India, kemudian review film Korea misalkan, kemudian podcast-podcast tentang podcast-podcast ya yang terkait dengan isu-isu selebritis misalkan gitu. Ketika masuk ke udah mulai malam, biasanya si bapaknya yang ditonton channel politik, yang ditonton channel hobi hobi bapak-bapak misalkan gitu ya, entah itu hobinya itu otomotif, hobinya itu olahraga. Nah, bayangkan untuk satu akun ini kan sangat rumit, berarti ada ya tiba-tiba dia bisa anak-anak bisa bisa nonton game, bisa nonton drama, bisa nonton. Ya, ini semakin membuat rumit algoritma si Google itu. Ini bayangan untuk memberikan bayangan di zaman sekarang itu untuk menarget iklan ke orang yang tepat itu punya banyak ininya juga sih sebenarnya, walaupun semakin lama ya ini juga semakin bagus jalannya. Oke. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya kualitasnya ini bisa jadi bagus, tapi
punya potensi untuk kualitasnya sebenarnya rendah sekali. Kondisinya gimana? Kalau saya jalan lead generation, itu saya sering mendapatkan komplain dari sales. Ngomongnya begini, memasukkan nomor telepon di dalam form, kemudian nama apa segala macam. Kemudian ketika nomor telepon si orang tersebut atau si leads tersebut dikontak oleh sales, dia menyatakan gini, bukan saya kayaknya nggak ngisi form. Oh gitu. Siapa ya kira-kira ya? Ternyata anaknya ketika browsing gitu terus nggak kan klik iklan kemudian autofill dan sudah sudah langsung disubmit masuk gitu. Nah ini menghasilkan sebenarnya kualitas lead yang jelek buat kami gitu. Padahal nggak sepenuhnya adalah salahnya dari caranya, strategi iklannya, konten iklannya nggak salah. Dari sisi platform iklannya juga nggak salah sih sebenarnya, tapi memang ada keterbatasan hingga saat ini gitu ya untuk bisa melihat siapa dan bagaimana, siapa apa dan bagaimana orang itu berinteraksi atau berperilaku di internet. Jadi jangan dikira kalau misalkan kita browsing tertentu itu ya itu nggak jadi record, ini jadi story yang panjang untuk Google sebenarnya. Oke, sampai di situ ini kita sudah masuk ke slide terakhir untuk pembahasan mengenai digital marketing. Oke, waktunya saya pikir sangat singkat. Walaupun kita sudah jalan 5 hari, tapi ini belum sama sekali membahas mengenai teknis beriklan, teknis melakukan tracking di sosial media, teknis bagaimana melakukan budgeting, menyusun budget, teknis bagaimana membangun sosial media kita gitu ya. Itu masih jauh dari sana, tapi ini sebagai pengantar aja. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh seorang digital marketer. Nah, kemudian bagaimana cara digital marketer melihat kalau dia browsing di website itu kira-kira seperti apa. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan gitu ya. Oke, baik. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan pernah nggak melakukan pencarian seperti ini, misalkan apa ya? Bentar. Melakukan pencarian tentang sepatu kets murah, misalnya. Kira-kira ada nggak ya iklannya di sini ya? Belum. Saya mau cari yang ada iklannya. Nggak dapat. Oke. CM Joker. Oke, saya coba aja nih. Klik ini ya. Oke. Pernah nanti kalau misalkan sempat gitu ya, coba dilihat ini. Oke. Ini adalah link besarnya. Jadi kalau misalkan sampai ke halaman indeksnya aja, halaman homepage-nya aja, sebenarnya kan cuma sampai segini. Nah, ini semua di belakang ini adalah kode-kode tracking sebenarnya. Nah, ini ada Google AdSource, kemudian ada Google Click ID, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Jadi kadang-kadang ngapain sih kita, Pak, kok dapat link sepanjang ini? Ya itu trackernya yang jalan di situ. Kalau misalkan menggunakan tracker di link, seharusnya kan kalau misalkan pencarian langsung atau traffic yang langsung, linknya plain seperti ini. Nah, misalkan detik, ya udah detik aja. Oke. Nah, bisa mulai dilihat-lihat lagi. Nanti belum belajar tentang analytics, gitu ya, Google Analytics. Sekarang udah Google Analytics 4. Oke, teman-teman, adakah pertanyaan? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Jangan lupa untuk absen juga.
Jangan lupa juga kalau misalkan mau, saya akan senang sekali kalau misalnya teman-teman mau terkoneksi dengan saya, silahkan ya. Saya Dimas Yudha Pratomo. Ini LinkedIn saya, silahkan aja koneksi. Saya terbuka untuk memperluas jaringan, kemudian untuk diskusi. Jika saya kebetulan ada waktu, silahkan bertanya. Kedepannya nanti kalau teman-teman merasa dengan materi-materi yang sudah saya bawakan dan cara membawakannya juga cocok, misalkan silakan nanti bisa kontak teman-teman dari EduWorld untuk masuk ke sesi reguler gitu. Jadi kita di sana nanti akan jauh lebih mendalam lagi mentoringnya sampai ke praktek-praktek realnya. Sampai di sini masih ada 16 orang. Apakah sudah nggak ada pertanyaan nih? Mumpung masih jam 9 baru lewat 6 menit. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Benar nih? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau begitu. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya sampai di hari kelima. Jangan lupa untuk selalu terus meningkatkan skill. Jadi digital marketing itu bisa dipelajari secara otodidak sebenarnya, tapi dengan mengikuti kelas-kelas, kemudian dengan mengikuti sesi mentoring gitu ya, itu akan lebih cepat sebenarnya. Lebih cepatnya bagaimana? Pentingnya ikut mentoring itu gimana? Kan Bapak bilang tadi, misalnya Mas bilang tadi bisa dipelajari otodidak. Iya, saya belajar itu otodidak sebenarnya, tapi saya butuh waktu bertahun-tahun. Sementara kalau kita diskusi, ada kesempatan untuk diskusi dengan mentor gitu ya. Ini kita dapat masukan sebenarnya. Kita dapat pengalamannya, kita nimba pengalamannya, itu sebenarnya yang mahal. Begini, kalau kita belajar dari teks, misalkan, itu kan banyak sekali. Yang kita pelajari adalah teknisnya, tetapi pengalamannya belum tentu. Karena apa? Yang diambil itu adalah misalkan gini, saya pernah megang budget berapa ya? Yang paling besar, misalkan berapa ratus atau berapa misalkan gitu. Kalau kita hanya sampai ke teknisnya aja, mungkin kita akan sebatas batasnya itu, gitu ya. Terus yang tidak pernah diajarkan adalah misalnya gini, bagaimana caranya melakukan optimasi atau melakukan pembagian gitu ya, distribusi dengan misalkan budgetnya sekian besar gitu. Atau kebalikannya, kalau misalkan budgetnya kecil, cara cara baginya gimana? Ada tuning-tuning tertentu sebenarnya, ada trik-trik tertentu lah, itu sebenarnya yang paling menarik sebenarnya untuk sesi mentoring, kemudian untuk sesi diskusi dan di kelas-kelas seperti ini. Bukan teknisnya, karena teknisnya itu bisa dipelajari udah banyak di luar sana. Misalnya bagaimana memanage misalkan memanage tim, atau bagaimana caranya pivot dari satu bidang ke digital marketing, mulainya dari mana dulu. Nah, itu yang lebih menarik. Oke. Ah, oke. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Dini, bagaimana hubungan digital marketing dengan lead generation? Oke, lead generation. Oke, lead generation. Baik, lead generation. Saya akan perlihatkan. Mungkin gini ya, saya akan lihatin seperti ini. Lead generation. Kalau saya beruntung, ini saya akan dapatkan. Oke, oke ya. Dari yang ini, kemudian saya klik. Ayo, kok tiba-tiba melambat. Oke,
ini iklannya, ini aset digitalnya, ya aset landing page-nya dari si pemilik iklan. Kemudian ini call to action-nya, mau apa nih misalkan. Oke, kalau misalkan saya klik salah satunya, mana nih? Oke, ini formnya. Ini adalah typical lead generation. Typical lead generation itu ya dia harus isi nama, email, kemudian apa? Kalau di sini dia langsung jadi member misalkan. Ada lagi kalau misalkan menggunakan sales, maka dia biasanya nama, email, dan nomor telepon. Gunanya apa? Supaya bisa dikontak. Begitu. Itu lead generation. Ya. Nah, untuk yang halaman ininya sendiri gitu ya, ini bisa dijalankan baik secara organik maupun paid. Kalau yang paid tadi kan kita sudah lihat di sini. Nah, ini ada sponsor. Tetapi kalau yang organik, ya ini bisa diposting sebagai bagian dari konten sosial medianya. Ya udah, kalau misalkan kita ngasih gambar apa yang menarik, kemudian kalau ini tertarik, ya udah subscribe di halaman ini misalkan. Nah, itu lead generation. Gitu ya, Mbak. Jadi lead generation itu bisa jalan organik maupun yang paid. Oke. Yang kedua, saya akan itu gambarannya. Yang kedua, Mbak Afifa nih, nagih nih kayaknya lagi janjinya nih. Kemarin katanya mau membicarakan tentang karir di marketing dengan mengukur sejauh mana materi kelas selama 5 hari sebagai bekal untuk berkarir di digital marketing. Oke. Hmm. Dari mana saya mulainya ya? Membicarakan tentang karir di bidang digital marketing. Kesulitan saya untuk membicarakan ini karena saya nggak tahu sih sebenarnya dari sekarang ada 13 yang hadir ini sudah di level mana. Itu yang akan membuat saya kesulitan. Tapi sebagai gambaran aja sebenarnya. Kalau teman-teman mengikuti dari hari pertama sampai hari kelima tadi kemarin itu kan baru pengantar. Apakah sudah bisa jadi bekal di um, dunia kerja? Saya pikir sih masih jauh, belum bisa gitu. Jadi memang harus ada sesi yang lebih mendalam di teknisnya. Belum ada penugasan kan, belum ada assignment, misalkan kalau misalnya saya jadi newbie atau jadi anak magang, saya mendapatkan anak magang di digital di perusahaan saya di bawah kami gitu ya, digital marketing. Biasanya yang dikerjakan pertama apa? Saya mau dia memetakan kompetitor, saya jelaskan tentang bisnis saya, kemudian saya minta dia untuk melakukan pencatatan semua kompetitor yang muncul di halaman Google. Hanya seperti itu selama mungkin 1-2 hari pertama, supaya dia bisa tahu. Nah, dari situ nanti dia bisa bikin laporan. Oh, kita punya kompetitor A, B, C, D. Baru sebatas itu baru langkah awalnya. Tapi dia sudah tahu, oh ada kompetitor. Oke, kalau misalkan kompetitor A, pendekatannya dengan teks seperti ini. Kompetitor B, pendekatannya seperti ini. Nah, setelah itu bisa, gitu ya, dia mempresentasikan itu, berikutnya nanti kami akan ajarkan misalkan ke platform iklan. Kemarin kan sudah tahu tentang ini, kompetitor A, B, C. Kita di mana sekarang? Nah, gitu. Sayangnya kalau saya melihat kembali flashback ke belakang Mbak Afifah, memang saya harus cari tahu satu persatu kasusnya seperti apa. Apakah Mbak Afifah ini anggaplah begini ya, kalau sudah punya basic dengan ditambah 5 hari ini, yang akan terjadi mungkin akan begini. Oh, saya makin mendapatkan banyak keyword untuk melakukan pencarian untuk belajar lebih teknis lagi dengan keyword-keyword tadi. Lead gen, misalkan. Apa sih yang harus dilakukan untuk lead gen? Bagaimana mengoptimasi landing page? Call to action-nya, bagaimana visualnya, bagaimana. Jadi misalnya nih, landing page itu saya bahkan nanti ada gini ya, nyerempet ke UI UX.
ada bagian yang gelap, bagian yang terang, kemudian kontras tinggi, yang model-model seperti itu juga menjadi concern dari digital marketing. Itu Mbak kurang lebihnya. Sayangnya waktunya ini ya banyak apa masih kurang juga lah saya pikir ya. Oke, saya coba bahas lagi kalau misalkan ini dari pertanyaan dari Mbak Dian. Oke, digital marketing yang bekerja di perusahaan besar biasanya punya budget sangat besar kalau untuk meningkatkan brand awareness perusahaan dalam waktu singkat. Oke, lebih baik pakai channel mana yang jadi prioritas. Oke, channel mana? Oke. Channel mana? Mbak Dian bisa open mic nggak? Boleh dijelaskan Mbak? Kalau kita punya channel misalnya nih kita mau ngomongnya sosial media atau mau SEO-nya atau mau yang disebut sebagai channelnya yang mana nih? Apakah spesifik ke sosial media? Kalau misalkan ngomong seperti itu, nanti saya akan respon dengan misalnya ya tergantung. Kita kemarin mencontohkan kalau misalkan EduWorks kita search di Facebook ya, ternyata jumlah followernya itu dikit gitu ya. Berarti itu menunjukkan mereka sebenarnya tidak menjadikan Facebook sebagai prioritas. Tapi kebalikannya, kalau kita melihat di LinkedIn, kemudian di TikTok dan di satu lagi Instagram itu jauh lebih besar. Nah, fokusnya di sana. Gitu. Kemudian perusahaan besar punya budget yang sangat besar. Budget besar itu relatif, ya teman-teman ya. Tergantung industrinya apa, tergantung juga kompetisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan saya memanage budget list sekitar misalnya 500 juta, 500-600 juta sebulan, itu untuk UMKM kelihatannya besar banget gitu. Tapi untuk industri saya punya kompetitor yang budgetnya misalnya 3-5 kali lebih besar dari saya. Dan saya harus perform dengan kondisi seperti itu. Itu dari di industri yang sama. Nah ini ada lagi, kalau misalkan dibandingkan dengan e-commerce misalkan, wah budget bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah, jadi itu. Tentukan goals-nya dulu, baru menentukan channel-nya. Channel-nya menentukan karena masing-masing channel punya karakteristik ya goals yang mau dicapai seperti apa itu. Oke. Mbak Dini, kebetulan saya juga mulai provide lead gen dan ingin mengetahui tentang digital marketing. Izin terkoneksi di LinkedIn. Oke, nah, terima kasih Mbak. Kebetulan mulai provide lead gen. Oke, nah, lead gen ini kalau misalkan di Facebook, misalkan kita bisa pakai Facebook Form. Oke, Mbak Dian, maaf lagi di luar. Kalau maksud saya di bagian SEO dan semacamnya. Oke, ingat lagi kalau SEO itu scalabilitasnya um, rendah ya. Jadi butuh waktu juga gitu. Jadi apakah memang mau mengejar seperti itu? Untuk jangka panjang, kalau kita berhasil di SEO, itu akan menekan cost marketing sebenarnya, terutama di lead gen, gitu ya. Tetapi untuk jangka pendek, bisa-bisa ini kalau misalkan perusahaannya tergantung kepada leads, misalkan marketing leads, kalau kita hanya mengandalkan SEO, maka salesnya bisa-bisa itu sesak napas terus tuh setiap hari, nggak kerja-kerja karena nggak dapat yang di prospek, begitu. Oke, nah kalau SEO kemudian yang organik itu kan biayanya relatif rendah gitu, tapi skalabilitasnya tinggi. Jadi kalau misalkan terkait dengan channel, maka ya channel paling mudah, channel paling mainstream main di um, Google. Saya pikir sih gitu ya. Kecuali untuk sosmed. Kalau untuk sosmed nih ada macam-macam, lihat karakter perusahaannya mau tampil seperti apa dan ke siapa. Facebook ke Gen Z
ya apa Gen X seperti saya, misalkan kalau mau yang baru-baru, misalkan ya ke TikTok, kemudian apa ke Instagram dan lain-lain. Gitu. Semoga bisa memberikan gambaran ya, Mbak Dini. Baik, sudah cukup, tidak ada lagi. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Perhatiannya senang sekali bisa berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Semoga pembahasan kita selama beberapa hari ke belakang ini membawa manfaat ya untuk pengembangan karir ke depannya. Ingat untuk terus selalu belajar karena nggak habis-habis nih tema atau topik di digital marketing itu dan uh, terus berkembang. Oke, um, silakan terkoneksi di LinkedIn juga. Silakan kalau mau lanjut dengan kelas reguler, saya doakan semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.